Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini berbahagia sekali saya kedatangan sahabat-sahabat saya dari Poh Gading. Ini kita akan berbicara beberapa hal. Kalau di Poh Gading ini tulisannya itu Poh Gading. Tapi kalau kami anak-anak Poh Gading biasanya cuma Pegading. Nah, nanti kita akan berbicara beberapa hal terkait dengan baik itu ada sejarah dan memang ada dulu juga sempat kita buat produksi film Dukun Palsu. Nah, ada di sebelah ini Popuk Sinem, ini pemerannya. Nah, dan ada juga kita dari Poh Gading yang memiliki giatnya ini luar biasa, giat yang tidak banyak ditekuni oleh orang terkait penelusuran sejarah, terkait belajar dengan sejarah. Ada Pak Gegen di sini nanti kita akan minta berbicara banyak hal terkait Pegading. Oke, agar lebih afdolnya kita akan mulai berbahasa Poh Gading ya. Ngeras jamak-jamak tapi penculan. Nah, ini bahasa Pegading, bahasa Poh Gading akan kita pakai. Pak Gegen, apa kabar dah? Siap baik Pak. Baik, sehat ne? Salah aman. Aman, terkendali ne. Rasa ke ini Popuk Sinem tegirang kelek mulai film ne ini. Udah lah si Miano itu. Alhamdulillah. Dukun palsu. Ngombe kabar Popuk Sinem? Alhamdulillah sehat dan wah tired beratku nak gara-gara sekolah di asrama haji 10 jalur. Ya Allah, COVID kan. Alhamdulillah nih negatif lah. Alhamdulillah. Ini sih penting. Nah, kita sekek tagen bahas. Pertama kanca Pak Gegen nih. Tangerosang Pegading ternyata dia tutek apa lekan bucu timur, bucu barat luar biasa. Lu sebut bahas ternyata lek Pegading ini. Ngombe perspektif Pak Gegen kita Pegading konteksnya sejarah. Si masa lalu kan kita tertarik kan si nangka ini ngombe nurut dah. Iya. Bahasa Pegading wah jamak-jamak. Pegading ini. Ini lagu karena kita pertama kali ini jadi grogi jadi. Dan ngopi sejuluk kan. Tekan. Kadang tuh penculat kanggus tengah rasa. Yo bebas. Ya, bebas tengah rasa ini. Jadi kan sebenarnya kan Pegading ini kan banyak yang dekna tak tahu kan sejarah Pegading seperti apa. Bahkan di kancah persejarahan Lombok nih Pegading ini kadang terpinggirkan ya kan. Iya. Jarang yang nyebut Pegading itu ada apa di Pegading, ada apa darat danau. Kecuali memang orang-orang yang paham sejarah di Pegading. Iya. Orang-orang tua dulu lah, maupun orang-orang tua dulu kita. Tapi itu pun berdasarkan pitutur. Jadi muntah arak sekip piagam. Pegading itu piagam lengan tembaga beraksara Jawa tertulis bertinta perak. Ya sejarah dasar dengan Pegading niat sejarahnya. Jadi wah terjemahang si Pak Anu lupa saya almarhum itu tahun 1938 ya diterjemah. Tapi di saat ini tahun ini teman lahir waktu dan ya zaman Tuan Guru Waris lah. Jadi sebelum kemerdekaan itu diterjemahkan memang itu jadi dasar kita jadi apa lek Pegading itu dasarnya lek piagam itu. Jadi disebutkan lek piagam itu arak 4 dengan mesemeton kan. Karena Wisnu Jaya, Jaya Prana, terus Wirajaya Kanca si cara sekian lupa aku. Nah, si 4 si pertama datang arana Wijaya Prana tahun 1518 berarti itu kalau mulai Jawa berarti sekitar ya waktu Sunan Giri lah. Sunan Giri ya. Jadi ketiga yang masa-masa kerajaan Islam Giri ya. Jadi datang lek Labuan Tereang siaran Wijaya Prana ini. Biaran Labuan Tereang. Labuan Tereang ini nih lek Lembar nih, dekat Lembar. Jadi munda nang Lembar ada dengan apa namanya? Perbaiki kapal. Ya. Nah, itu. Ada apa namanya? Labuan Tereang. Jadi Lembar Labuan Tereang arana di sejarah. Dia disebut Lembar, nekan-nekan disebut Lembar. Labuan Tereang doang. Dokumen tua Labuan Tereang. Terus Labuan Tereang kontak cerita lek yang timu. Nah, timu ini terdampar dah ya lek gubuk batu arana. Lek sumur batu. Nah, sumur batu ini si
gegurun Cinaka. Kegurun. Gegurun Cinaka ini balik ku apa le sumber batu no. Jadi ya itu tak nyoba ngajar dengan ngoji sembayang. Sampai Desan Telaga juga nah. Nah, sang iya juga. Kok ada Desan Telaga itu. Ya, aku merokat si tak ku beketoan si tua-tua pegading ini sekitar ini wilayah-wilayah. Di Sepolong sekitar gitu. Oke, Sepolong. Sumber batu no. Itu tak ngajar ngoji Seran Wijaya Prana ini. Ngajar dengan sembahyang. Jadi yang seorang mubalek lah Wijaya Prana ini. Terus sampai suatu ketika berkirim surat di Pak Semetonan si Telu ini si Wisnu Jaya Wirajaya Kanca Wijaya Kromo mengirim surat di Pak Jawa no curugna Semetonan pada datang di Pak Lombok. Jadi tahun 1528 datang lah dengan ini si Telu ini. Ada yang sangkap lek mumbul lah rana lek mumbul sile seruni mumbul ya mun lek piagam disebut sangkap mumbul kan namun sangkap mumbul Labuan Lombok berarti Labuan Lombok. Nah untuk cerita datangnya suruh ninjuk senjata peralatan perang lah segala macam. Untuk cerita mungkin terjadi peperangan kah apa waktu itu dengan masyarakat yang ada di Lombok saat itu saya tidak begitu tidak begitu paham. Mungkin nanti bisa ditelusuri lagi. Jadi angkatnya lah Wijaya Kromo ini jadi raja. Seleparang si pertama, seleparang Islam. Jadi naka munoku jadi raja, adinku munku salah benar Rodi Naguroku Wijaya Prana. Wijaya Prana paling tekakan. Paling belik ini. Itu udah dongeng jadi dongeng pemerintahannya. Naka munoku salah munku jadi raja dek Rodi Naguroku kan tak bisa stradian jadi raja. Naka aku jadi penasehat nih. Namun ini Wijaya Prana ini. Tentu bau kakak namun ini. Ya jadi raja Wijaya Kromo ini. Nah, mun si babat Wijaya Kromo ini ada yang sebut dia Abdul Gaus. Nanti dia akan menurunkan namanya Sultan Rinjani, mulai Bayan dikenal nama Sultan Rinjani. Terus mulai Pegading kita nyebutnya Wijaya Kromo. Raja ini. Nah, si Wijaya si Trodino jadi patih, si Wisnu Jaya Kanca Wirajaya ini jadi patih, si ini jadi penghulu Wijaya Prana ini. Wijaya Prana. Sehat. Nah, kita silik Pegading ini tunggak teh ini lekan Wirajaya ini. Si paling belik ini. Si paling Trodi. Si paling Trodi ini arana Wirajaya. Nah, kita mulai tangga silsilah teh ini oleh pedalaman berana Dayan Mimbar Kanca pedalaman dalam jero. Ini si paling atas arana Wirajaya. Wirajaya ya sinurunang nanti baduy anak aran Satria Negara. Nah, ini Wirajaya ini makam di Tegolong. Makanya di silsilah ini tersebut Seleparang Tegolong. Karena ya berdua makam si Wirajaya ini Tegolong. Nah, lo sinurunang Satria Negara ini si Wirajaya ini. Nah, Pegading ini leluhurnya disebut aran Satria Negara. Jadi Wirajaya ini berdua anak Wayaseba, Wangsagati, Nek Wajah Kanca lupa kusiaranana. Tapi yang jelas sinurunang Pegading aran Satria Negara. Jadi nanti Satria Negara ini berdua anak malik aran Mirayang, aran Wiraja, aran Gumiring, Kanca sinara aran 5 lupa aku. Nanti bareh dalam jero nurang lekan Mirayang, mulai dalam pedalaman Dayan Mimbar lekan Wiraja Kanca Inaja. Bareh aran Satriaji, Mitar, terus turun tipe Lopo batur-batur ini. Nah, ini sekitar mun Satria Negara sekitar 7.700-an. Bahkan salah satu dokumen dia nyebut si bangun masjid Pegading itu ya pas zaman Satria Negara. Satria Negara. Ya pun lalu aran batur si masing-masing keturunan pedalaman aran anaknya Wirajaya, Satria Negara kan. Teguh kan Satria Negara. Panegori, Penjarwa. Jaya-jaya na luwe. Ya kan dengan lek kan nginget leluhur kan anaknya beang naran. Mun aku je keturunan Beni. Ada narak ke bau nih. Apalagi itu Saudi. Terus terkenalnya mun Pegading ini agama. Jadi
wilayah agama. Jadi aran keturunan anak Nawaya Sebaran Penghulu Gede. Penghulu Gede. Penghulu Gede ini muridnya lekan Kiai Aji. Kiai Aji ini anaknya si Wijaya Prana. Nah, Kiai Aji ini zamannya pada si Kesultanan Aceh. Jadi lihat dokumen Pegading ini disebut bahwa Kiai Aji ini berlangganan kitab Syekh Samsudin. Jadi Syekh Samsudin adalah seorang kati atau seorang penghulu di Kesultanan Aceh Darussalam. Coba nanti dicek tahunnya berapa. Cuma disebut di dokumen ini dia berlangganan kitab tipe Syekh Samsudin Kiai Haji. Nah, berdua Kiai Haji ini berdua murid cara Penghulu Gede. Penghulu Gede inilah yang menjadi penghulu kerajaan Seleparang. Jadi ya kumpulnya luwek Tuan Guru Pegading maupun Tuan Guru Abdullah, Tuan Guru Garis. Karena memang keturunan kita ini kebanyakan lekan penghulu. Mara daerah ngoloknya daerah keagamaan kan? Jadi Kerajaan mulai konsep politik itu seran telu yudikatif, legislatif, eksekutif udah Seleparang mengenal waktu ada sejari patih, ada sejari raja, ada sejari penghulu. Inilah dasarnya Pegadingnya luwe dengan paham agama. Dan tercatat si penghulu terakhir dokumennya lengkap penghulu si lekan Kiai Penghulu Gede terus ke bawah nara si terakhir Tuan Guru Abdullah Sile Pembiarana dalam jero. Abdullah ini seangkatan si Tuan Guru Pancor dan Tuan Guru Laris. Ini penghulu terakhir. Nah, sebenarnya ini sejarah mulai dalam sisi silsilah ya. Jadi dengan Pegading mengaku diri bahwa mereka adalah bagian dari Seleparang. Islam. Seleparang Islam nanti. Seleparang Islamnya. Itu dia mengaku karena peninggalannya itu masih banyak juga di Pegading itu. Ada apa kira-kira konteksnya sih nangka apa masih terdait? Si Bumut Terdait ini menurut informasi pertama wah telusurangku Rubian ini pertama ada kitab Talkompong masih ada bareh gitang ini dan kenapa bungkus ini dibungkus pakai kulit onta masih le Bapak Lohana Haji di dalam jero apa daimi Pak? Nih Bapak Lohan. Oh, Pak samping engineer. Kena Bapak Lohan waktu. Iya, Pak Suhrib. Pak Suhrib. Lengkap Padang Keris, terus Quran, terus kitab Gundul, terus si ngeramal Jayabaya masih ada itu Karena Pak Suhrib. Jadi ceritana waktu meninggal Tuan Guru Aris ini. Jadi setelahnya Nenek Johdi ini Puluk Papan, samping masjid ini lekan Mubin Jaya barang cerita yang sejarahnya sebelah. Ya lain tunggak nih lain tunggak lagu sekek itu sekek rumpun itu lagu sekek rumpun Jadi Haji Surip ini lengkap itu pedang, mosi, keris segala macam mosi bahkan tersinggah dengan Surabaya Lepa mosi luwek tersinggah yang mantap tulakang. Padang lo papan jauh ya dengarku. Jadi terus selain itu munci informasi dah cerita Pak Os dalam jero mosi dekat Masar. Mosi luwek keris enda. Kanca tongkat khotbah. Tongkat khotbah silekan tanduk apa? Tanduk mayeng. Tanduk mayeng, tanduk kerbau apa? Leureun ya. Kanca jubah sekiranya kalau khotbah. Ya. Nah, inilah ceritanya dari sisi sejarah Pegading. Ya. Selain itu juga Pegading ini berdua kisah si herois sebenarnya, heroik yang banyak orang nenau kan. Contoh perang Sakra 1824 pasukan Pegading ini ikut dia berperan congah Sakra ini terkirim. Jadi waktu
Congah Sakra meletus antara Singasari kan, Singasari Sasak Kanca Sakra ini meletus 1824. Ini kan seluruh desa-desa Silik Lombok Timur bagian timur juga ikut bergejolak. Ya. Karena setiap desa ini berdua perkangku lekan boli mulai pegaring karena made belosok. Jadi laik bayarnya lek dekat dalam jero Sinaka. Dalam jero. Si laik kantor kepala desa rak bencingah lek tono laik. Ya. Nah, itu tak balik-balik made belosok. Di perempatan kan? Lek perempatan. Mulai peringga Komang Keredak karana. Jadi lek setiap desa-desa ini memang ada taruh dengan Prabali ya karena Gusti Pragusti Silekan Cakra untuk ya bisa untuk memungut pajak bisa apa ini. Nah, lek pegangaran made pelosok. Nah, waktu Congah Sakra ini 1824 ini made pelosok ini tewas lek tangannya Jero Rais gitu. Meninggal di tangannya Jero Rais sampai nanti dengan Bali lek Suwela lu boli no. Peringga lu boli. Oh, sekali boli. Lu made pelosok ya mati lu kulit pegading si Jero Rais. Terang karang giliran terdoang ini no. Kelis terlalu menunguni dengan Silik Suwela ini. Apa udah berlindung lek Komang Geredak. Terus berangkat Komang Geredak ini ke terlalu doang ruang ini. Ini lek babat sakra tak kan? Dialognya antara itu lengkap sih lek babat sakra itu. Terlalu doang ruang lu balik tengah kelam terlalu Komang Geredak ini. Lagu arak salah satu tokoh lek Peringga ini arana Lalu Ayu. Bebadak tipe Jero Rais ini. Bocoran. Bapaknya kan masa badan kayak bapaknya kan. Ngena lalu dok dengan buli-buli suaranya pada tengah kalem. Ngombe aku ente. Ya. Wow. Karena musimnya siapa sekitar mulai babatnya disebut 100 pasukan pegading. Gak mungkin anakan mama dah kan. Ya. Babadak si Lalu Ayub ini bareh kena lewat pokok pede. Jadi muter ya kan. Kan jadi ndek Kokok pede ini simbe ini. Kokok pede ini sih dekat apa nih? Untas. Nih apa kokok desa ini? Kokok desa. Kokok desa ini kan yang kena muter langan langan Lombok Utara, Sugian baru tembus. Dia kena lalu gung sini tipe cara lu kena muter langan utara. Terus pegading ini dengan 100 pasukan aja ngonti lek kokok pede ini. Ngonti lek kokok pede dari liwat dengan boli ini udah serang ya kan. Perang tanding belabur darah kokok pede ini kan. Terus kontak cerita si Selamat si Bajang-bajang ya tahan lek pegading. Nah, ini si pertama si kedua. Artinya sejarah pegading ini berdua ya kisah si orang lek nama Nau. Si ketelu ya nah terlibat pegading lek perang Praya. Perang Praya itu 1891. Congah Praya katanya buat dia. Jadi meletus pertama kali tanggal 7 Agustus 1891. Jadi penyebabnya karena waktu ini kan Praya ini karena apa tiga harana lah perjanjian Timuk Juring barang Juring ini. Jadi setiap perang kerajaan Mataram ini atau Karangasem ini harus endeng pasukan anta harus siapa pasukan yang sekian desa dua dengan mana kubit harus ini nak kanggo karena ya kena apa tiga mun si desa lain ada kena apa tipicis apa kapas nah warana mun maupun bayan sokong ya harus setiap bulan setiap tahun ya harus nyerahin kapas tipe terah bali si berkuasa Lombok ane tergantung potensinya berarti ya mulai pun batu kaliang segala macam terah peti picis jadi kepeng per tahun picis ngemuni boleh babat bali elek babat Lombok anu jadi ini penyebabnya perang Praya ini jadi setelahnya bergejolak Praya ini bergejolak juga ada selapuk le yang awal le Praya doang akhirnya merembet jadi seluruh desa ikut berperang. Nah pegading ini dia bawa pimpinan Jero Rais kan Jero Inarsa bergabung kan pasukan gabungan lekan Peringga, Pitai, Mamben, ini mulai pegading sekitar 300. Mundek kusala ini bergabung. Jadi mereka cerita dengan tuak lain ada waktu perang ini jadi
iring-iringan pegading ini datang kan, dengan pegading wah moju tipe kopang waktu itu kan. Jadi ada milu lekan petai milu, lekan mamban milu, jadi siliwatin milu. Gabung. Bareng bedet ya lek kopang cerita dengan lek kopang lagu tak tok berembuk. Gantep pegading no bejaga sugian. Takutnya bareh aparana kan Lombok Utara itu kan batasnya lek Sugian kan. Ya, Sugian. Lombok Utara lah itu full Bali itu pemenang segala macam itu masih taklukan luwih pasukan. Takutnya dengan Bali nyerang dengan itu bareh. Ante bejaga Sugian kan namanya. Timuk Sembelia. Timuk Sembelia itu. Mulai bukuna le karkar itu Sugian itu berdua pasukan sekitar 40 dengan. Bega. Ya, 40 manusia. Nah. Coba jaga le itu menjaga le itu akhirnya sukses yang jaga itu dia nebut tembus isi pasukan Silekan itu kan Silekan Bayan, Silekan Lombok Utara itu. Akhirnya berdua mau perintah dokuna ini kepala pasukan Pegading ini no bebasang dengan le loloan arak dengan sakra tetawan sekitar 10 dengan loloan Bayan. Arak dengan terantai itu coba bebasang ya. Nah ini misi dengan Pegading ini membebaskan Sandra ceritanya. Tentu ya lalu dia lah. Sang turun gunung Tagur mungkin dengan lain tidak tahu dia. Mulai babatnya aja merongkat semua itu dua jalur kan. Dua jalur kan muli. Apa nyampe tuh lu. Kan Pegading tipe sakra. Ndek. Jadi ada dengan sakra tetawan lek loloan lek Bayan. Selamatan loloan. Berarti rekan Pegading bekat tuh kan. Rekan Pegading tipe Bayan. Itu doang pengguna motor sakit tombong tuh. Sana ngodu ulangan ini kameranya bukit-bukit pusik lah kan. Pusik Sembalu ini juga lain ini tidak tahu kan. Lagu mulai lek babatnya 2 jalur kan namanya. 2 jalur jadi menaleka. 2 jalur lagu berhasil ngisi bau udah bebasan. Ini si ketelu lek Pegading. Dalam artian kan dari yang saya sampaikan tadi itu banyak kisah-kisah besar kan kisah herois yang ada di Pegading ini. Terus keempat juga Tuan Guru Waris juga punya sejarah yang sangat luar biasa kan. Betul. Bahkan kita tahu Sapi Ima Arif itu kan pernah berguru di sana kan. Sapi Ima Arif Pegading tak ada suwe ngolo ini. Jadi waktu na buku biografi na lupa aku judulnya sebutna si Mbaya Bawang Abang si waktu nulis si amak-ne si nyebutnya apa Mbaya Bawang sebutna kuna si mia apa loloh harana jadi kenyaman campur gula kanca sabia itu terus jeruk sebutna nah itu le buku biografi na dadalpa sebutna nah was kita sekali lagu dia sempat bareng ini ketu ya nostalgia di Pegading Botuyang memang le lingkungan ini tak ada lah suwe kan ya luar biasa jadi sebenarnya luwe mesti rahasia jadi si perlu si bebajangan ini tahu terkait dengan desa Pegading neka ada keketuaan ini siara wah yang minat film dong cerita dan ngombe nurut the band dalam konteks kreativitas muda-muda nengka kita desa Pegading ya ngombe nih dengan no kreativitas menurut enggak karena apa selama tele ini terbandingan ya kanca beberapa tira desa ini alhamdulillah batur-batur kebajangan ini kreatif termasuk jarang pengangguran itu kalau jarang pengangguran mulainya sekolah minat lis minat lis ya alhamdulillah saya hingga menjadi ikon dengan Pegading karena SMP kan tahu minat lis mau selai 1000 2000 lalu tipe lapangan menus itu kan mulainya sekolah tentu alhamdulillah lah Pegading cuma untuk temele ngasah ini perlu terkoordinasi koordinasi karena apa bakat-bakat batur Pegading ini luwih terpendam termasuk si kan luwih sekolah tipe Jogja apa luwih nah itu jarang termanfaatan batur-batur cuman kan harus terangsang Mara kita kan fokusin namanya sekedar film apa negara ratusan ribu mantu ya ratusan ribu mantu ya padahal ini apa
pas Sintemina ini udah dadakan. Ya. Sebenarnya ini dengan setting lek panggung di karena tadi Gubuk Barat ini dengan sorongnya Ya. kan muna acara Maulid ya ada mina drama ada cerita nelayan. suruh mina drama jama gana tayang karena terlalu jelo kanak-kanak ini teman latihan. Latihan. Nah, akhirnya kayak ke memang ya film ini. Orang mana film ya tahu musik dengan skill seadanya, kan batur-batur kan munsaran temina film harus betul-betul latihan. Sekek kamera man. Sekek kamera, kita tadi alhamdulillah. Aku oleh adegan silik beruga no paling udah menangkun. Nah ini sebenarnya luit tekat Sina parana mangku apa bahas masalah bid'ah. Cuman ada sedikit bahasa terakhir ini. Ndak taba baca sekadar membaca. Tetut peta guruna si tetut guru. Paham agama. Soalnya apa kena luit paham agama. Cuman dia tahu nolak YouTube. Tahu nolak sekedar buku ini apa nih teman tahu saya karangan paling dek untuk belajar agama tipe guru si tetu sanat keilmuan si tetu turunan sanatna paham agama ini sebenarnya sih tertuang lah film ini termasuk kita pada saran Bapak Sinam ini kita malas mancing gawitnya kan minta inspirasi tipe mancing deh. Sementara sini anaknya pada pada lapar ya. Cuman bukan itu lah, pegading masih aja dekat mancing, masih lu pegawaian. Nah, paling dek kan ada memang sisi-sisi yang perlu kita angkat di pegading ini matanya kan. Dalam artian sebagai motivasi termasuk Bapak Sinam ini sebenarnya karakternya tegan arah. Ya tentu. Membebatan yang termasuk dengan dedatuan ini kan ceritanya ini Rubin ya dedatuan dari ngobatin anak. Kayaknya apa? Pengetahuan ya kan. Padahal bacanya enggak tok tungkem itu. Terus sikrisik kan. Sikrisik. Si tengah kuangkat. Kukala bombangan. Bisa dikuangkat, Si setengah kuangkat. Si sedih ku sisik, Si tengah kuangkat. Beda saya dulu. Nih biasa. Lah yang mau tekan buru-buru tekan padam. Pedem. Ya kode nakutin. Kode nakutin ini tak ada itu pedem akhirnya. Lalu aku pentarisir apa sih bahasa-bahasa makonsik trisik-isik ini? Akun korban kekedeina nah harus sebenarnya bisa ada sebuah nilai-nilai yang harus kita bangun di situ. Mulai mau nyemperan dah ada baca ta wakwo lalu layangan nama guru ga dia 10 sembayangan ya. Tok tungkem senang udah minum Nah, dalam artian kan sebenarnya di Bapak Sinam ini luwe memang budaya yang kita angkat termasuk kejadian-kejadian yang selama si Ara le ita pada hidup le bermasyarakat ini sebenarnya secara tidak wah tertuang le Bapak Sinam ini cuman mohon maaf kemarin memang pas temina itu pemeran temaklumin seadanya belajar ya mesti belajar itu pada mesti belajar insya Allah jemaah menarik kedua sebenarnya menarik kedua kan big idenya tuh bagus cuma mungkin eksekusinya kemarin eksekusi aku minta lah mulai dari mewakili pegading banget lah menurut saya sih dan di si komen itu rata-rata kangen denger Bapak Sinam ini ya tengah nyumpak ndek sendiri kan ndek nyugulang unak-unak nyumpak ini sebenarnya bukan apa le pegading itu ya biasa ya biasa tandi mohon maaf ini lah sensor memang ada bahasa memang ada komen termasuk kita di Facebooknya kasar bahasanya kan bahasa kasar ndek ngomong pegading ini memang dialek pegading betul ya kayak pun agak sedikit kaku yang mentang raus luar pegading harus tebet yang berenggi apa namanya ke bahasa halus ini kan betul mereka kan komu ini lewat lebih mana taleh begalami mana aku undangan dengan aku mana bahasa mendengar luar kadang kasar menganggap bahasa padahal kita biasa tahu jawab nah kak sepertinya luwe tegan coba angkat nih terkait dengan desa Pegading. Nah, mudahan ada kesempatan berikutnya. Nah, ini tempat pada bedodongeng ya. Kayaknya seru lu tempat bedodongeng terkait dengan Pegading. Nah, mohon maaf
arah luwe ndek nyambung tetulak kan tipe bahasa Indonesia juga. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa kita angkat dari sebuah desa. Misalnya desa kelahiran kami ini, kami asli dari Poh Gading. Beberapa hal masih banyak yang bisa kita angkat di sana terkait dengan sejarah maupun dengan keberadaan nenek moyang sampai dengan kebiasaan masyarakat kita saat ini. Nah, ketemu lagi di video berikutnya, nanti kita akan bahas lebih detail lagi terkait dengan Poh Gading. Dan nanti kami juga akan ada kelola di sebuah channel yang lain. Oke, mungkin itu yang bisa kita bahas hari ini. Semoga ke depan video-video seperti ini bisa memberikan ya sedikit pelajaran kepada teman-teman, kepada adik-adik semua, baik dengan mau belajar sejarah tentang siapa kita, dari mana kita belajar, akan lebih banyak terkait dengan kemauan adik-adik untuk mencari tahu terus-menerus. Mungkin itu yang bisa kita bahas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.